Obsession, film romance horor yang gue kira cuma film biasa yang akan gue lupakan setelah nonton. Ternyata film ini malah sangat berkesan buat gue. Dan gue yakin film ini akan gue ingat bertahun-tahun ke depan. Kenapa? Karena sebagai seorang introvert yang pernah insecure dan pemalu, gue pernah ngerasain ada di posisi si karakter utama. Gue mendukung karakter insecure ini untuk menyatakan cintanya ke sahabatnya. Tapi gue gak nyangka gitu kalau premis simple ini akan berubah jadi cerita horor yang lebih horor dari film horor yang ada setannya. Di film ini tuh gak ada adegan dikejar setan atau dikejar pembunuh. Yang bikin gue merinding dari film ini adalah perilaku seseorang yang punya obsesi terhadap orang lain. Dan film ini juga bikin gue sadar kalau ternyata insecurity dan kesepian itu bisa berubah menjadi obsesi, abusive, dan lebih dari sekedar perusak hubungan. Dan yang menarik, fenomena insecure, tidak percaya diri, dan kesepian adalah hal yang banyak dialami masyarakat modern kayak sekarang. Jadi, gue yang awalnya males buat nonton film ini karena ini film romance, sekarang gue berani bilang kalau ini adalah film romance horor terbaik tahun ini. Dan mungkin masuk jajaran film terbaik yang pernah gue tonton. Karena nggak cuma ceritanya aja yang bagus gitu, tapi juga sinematografinya dan sound desainnya itu udah top tier lah. Karena emang sebagus itu filmnya gitu. Sampai banyak orang dibikin bingung sama film ini. Villainnya tuh siapa, penjahatnya tuh siapa gitu loh. Judul obsesi ini ditunjukkan untuk karakter mana. Karena ceritanya dibuat mengalir gitu aja. Seolah semuanya terjadi begitu saja, tanpa direncanakan, tanpa ada karakter dengan niatan jahat gitu. Tapi kita lupa, kadang jahat itu nggak harus ada niat. Kadang diam itu bisa jahat gitu, tergantung konteks tentunya. Dan ini yang bikin banyak orang terkecoh. Jadi kita akan coba bedah karakter film ini, dan peringatan buat yang belum nonton karena video ini mengandung spoiler. Dan buat yang udah nonton atau nggak peduli sama spoiler, ayo kita bahas. Dan gue akan mulai pembahasan ini dengan sebuah pernyataan kalau penjahat di film ini adalah si Bear. Tenang, gue yakin banyak orang yang gak setuju sama gue karena menganggap si Bear ini cuma korban atau semua kejadian ini terjadi tidak sengaja gitu. Tapi di sini gue akan tunjukkan seberapa jahat dan seberapa pengecutnya si Bear ini. Padahal awalnya kita dikasih lihat karakter yang insecure dan baik hati gitu. Dari cara dia latihan mengungkapkan perasaan aja kita tahu kalau si Bear ini tulus. Dan dia udah temenan sama si Nikki dari SMA gitu. Si Bear bilang kalau Nikki adalah satu-satunya orang yang baik sama dia waktu dia baru pindah. Nikki satu-satunya orang yang perhatian sama dia waktu neneknya meninggal. Dan Nikki adalah orang yang sangat berharga buat Bear. Sampai dia bilang, I would choose you over everything. Nah, dari sini aja udah kelihatan kalau si Bear ini punya obsesi sama Nikki. Dia juga bilang, I think about you all the time. Nikki, you're in every song I listen to. Kayaknya romantis banget gitu kata-katanya. Tapi ini yang bikin si Ian bilang menjijikan gitu. Nikki pasti gak suka. Karena Ian tahu kalau si Nikki ini bukan orang yang suka romantis-romantisan. Nikki sendiri bilang di mobil kalau dia ingin cinta. Lebih tepatnya love story, bukan romance kayak si Bear. Jadi dua orang ini punya pemahaman berbeda tentang cinta gitu. Kalau si Nikki pengen love story, cerita cinta yang manis tapi realistis, cinta yang tidak terlepas dari masalah, tragedi, dan kesulitan dalam relationship-nya. Sedangkan si Bear, dia pengen romance, hubungan yang selalu indah, yang selalu berbunga-bunga seperti dunia fantasi dan happy ending gitu loh. Nah, sekarang, kenapa gue bilang si Bear jahat? Karena dia punya obsesi untuk dicintai. Kurang egois apa coba? Ini terjadi mungkin karena dia orang insecure. Dia jarang terbuka sama orang lain. Dia gak punya hubungan spesial dengan orang lain. Dia juga kesepian gitu. Dan ketika Nikki datang di kehidupannya, Nikki memperlakukan dia dengan baik, nemenin dia waktu neneknya meninggal, bahkan jadi teman bercerita gitu. Kekosongan di hatinya mulai terisi oleh si Nikki. Dan mungkin si Bear ini salah mengartikan kalau kebaikan si Nikki ini sebagai bentuk cinta gitu. Padahal si Nikki emang orangnya baik aja. Gelandangan aja dia kasih $20 gitu. Nah, mungkin karena dia nggak punya hubungan romantis dengan orang lain dan kesepian, dia jadi terobsesi untuk punya hubungan itu dengan Nikki. Ini bukan menjudge ya, orang insecure dan kesepian itu nggak jahat gitu. Tapi film ini emang karakternya aja yang kacau. Dan ini dibuktikan ketika dia teleponan sama Nikki. Terus dia tahu kalau kalung kristal punya si Nikki itu rusak.
Jadi dia inisiatif untuk beli kalung pengganti, tapi dia malah kebingungan waktu mau beli gitu, karena dia nggak tahu kalung punya si Nicky itu kayak gimana, dia nggak tahu pengganti yang cocok itu kayak gimana. Dan akhirnya dia pilih sesuatu yang nggak jelas gitu sebagai escape, buat main aman aja gitu. Jadi si Borokokok ini emang nggak begitu peduli sama si Nicky. Dia gak pernah perhatian sama si Nicky, dia hampir gak tahu apapun tentang si Nicky. Dia cuma pengen dicintai, dia punya obsesi dan fantasi itu di kepalanya. Dan yang bikin gue kesel adalah orang ini pengecut luar biasa. Bahkan untuk ukuran gue yang introvert pemalu sekalipun, orang ini bikin gue kesel gitu. Karena ketika dia bilang freaky Nicky, dia lihat reaksi Nicky yang marah. Dia langsung panik seolah itu kesalahan fatal gitu. Terus si Nicky ngasih dia kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Sifat pengecutnya langsung muncul. Dia bilang, aku menganggapmu sebagai teman gitu kayak. Terus instead of kejar Nicky atau do something about it, dia malah pakai One Wish Willow dan mengeluarkan kata-kata kutukan, yaitu aku harap Nicky Freeman mencintaiku melebihi siapapun di dunia ini. Iya, dia nggak tahu kalau itu akan jadi kenyataan. Tapi dari permintaan itu aja udah egois banget gitu. Dan lu tahu seberapa fatal kata-kata ini, apalagi ketika dikombinasikan dengan obsesi dan sifat pengecut dari si Bear. Oke, awalnya ketika Nicky mulai bertingkah aneh, si Bear masih mencoba memahami situasi. Dia masih jaga jarak gitu, bahkan ketika bisa tidur bareng pun dia pilih untuk tidur di lantai karena ini terlalu aneh. Makanya besoknya dia nyerita ke si Ian tentang betapa anehnya si Nicky. Terus ketika Nicky nyamperin si Bear pas malam, Nicky minta maaf untuk kejadian kemarin gitu, udah nakut-nakutin dia. Nicky bilang kalau si Bear orang baik karena tidak mengambil keuntungan dari kejadian kemarin. Istilahnya, you did not take advantage of me. Ketika dibilang begitu, si Bear sempat panik karena dia dengarnya kayak dia mengambil keuntungan gitu. Dia takut dijudge sebagai orang jahat. Tapi setelah Nicky berkali-kali bilang kalau dia tidak memanfaatkan keadaan gitu loh, dia langsung lega. Dia merasa tervalidasi kalau dia orang baik. Dan setelah itu, setelah si Nicky bilang kalau dia suka sama si Bear, mereka langsung pacaran. Sampai ada montage kegiatan romantis mereka dengan musik romantis yang enak didengar, tapi masih ada dengungan aneh sebagai isyarat kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan hubungan mereka ini. Nah, sampai di sini si Bear masih orang baik. Tapi ketika mereka makan malam berdua di restoran, terus dia dapat telepon dari Ian kalau ternyata selama ini Nicky cuma menganggap Bear sebagai adik gitu. Dia di friendzone lah, dan bapak si Nicky ternyata masih sehat-sehat aja gitu. Di sini dia sadar kalau Nicky kena pengaruh dari One Wish Willow. Terus dia tanya si Nicky tentang bapaknya, kenapa dia bohong lah gitu maksud si Bear. Dan reaksi Nicky langsung heboh. Tapi si Bear mencoba menenangkan Nicky, terus dia bilang, it doesn't matter. Jadi si Bear ini tidak masalah dengan Nicky yang bohong tentang bapaknya demi bersama dia. Dia juga tahu kalau si Nicky itu bukan Nicky yang sebenarnya. Artinya si Nicky ini lagi sakit gitu loh. Ada sesuatu yang salah. Dan adegan selanjutnya apa coba? Ditidurin dong. Dia memanfaatkan keadaan Nicky yang kena guna-guna demi kesenangan dia. Bear yang awalnya milih tidur di lantai karena takut dijudge sebagai orang jahat, sekarang dia berani karena dia tahu kalau Nicky sudah berada di bawah kendali dia. Dan habis itu dia lihat Nicky bertingkah aneh gitu kan. Nicky ngeliatin dia dari bayangan saat dia tidur, terus jalan aneh bawa vas bunga. Dan ayolah, itu kan udah gak normal parah gitu. Dan si Bear masih fine dengan itu. Dia malah mencoba kontrol si Nicky dengan bilang, jangan gini lagi ya, jangan gitu lagi ya gitu loh. Bahkan ketika dia lihat pintu rumah yang diselotip, yang ditutup rapat, itu gambaran seberapa si Nicky gak mau jauh sama si Bear gitu. Di titik ini harusnya si Bear udah langsung cari tahu tentang One Wish Willow untuk memperbaiki keadaan gitu. Tapi dia tidak melakukan itu. Dan abis itu dia pergi kerja seperti biasa, terus makan sandwich kucing gitu kan. Nah, si Bear harusnya sudah tahu betapa mengerikannya si Nicky dan kemungkinan mengerikan apa yang akan datang kalau si Nicky bisa dengan santai ngasih dia bangkai kucing untuk dimakan gitu loh. Tapi dia tetap jalani hubungan ini. Dia manfaatkan Nicky yang sakit demi memenuhi obsesi dia. Bahkan Ian bilang waktu di dalam mobil kalau dia nggak suka lihat si Bear memanfaatkan Nicky. Dan setelah semua kegilaan itu, apakah si Bear sadar? Enggak.
Ketika One Wish Willow tiba-tiba bunyi, barulah dia ngecek boxnya gitu. Dia telepon customer service. Terus apa yang dia minta ke customer service? Dia minta keinginannya diubah, dialter, supaya si Nicky tetap jatuh cinta sama dia, tapi keanehannya dibuang gitu. Dia gak minta keinginannya dibatalkan atau minta supaya Nicky kembali normal lagi. Enggak, dia cuma minta permintaannya diubah. Kurang jahat apa coba itu? Merenggut kebebasan hidup orang lain demi kebahagiaan pribadi. Ya walaupun pada akhirnya dia bilang ke customer service batalin aja gitu permintaannya, tapi nggak bisa. Si Bear tahu kalau Nicky menderita kayak gitu, dan satu-satunya cara untuk membebaskan Nicky, kata customer service, adalah dengan si Bear harus mati. Tapi apakah dia mau? Enggak dong. Makanya customer service-nya bilang, sepertinya kamu punya kewajiban moral untuk selalu ada untuknya gitu. Tapi apakah si Bear ini bertanggung jawab? Enggak. Dia dikasih kesempatan untuk ngomong langsung sama Nicky yang asli. Nicky yang teriak histeris seperti terjebak di suatu tempat. Dia gak mau, dia gak sanggup buat ngomong. Dia takut, mungkin takut dianggap jahat gitu ya. Dan ketika dia pulang, dia melihat wanita yang dia cintai masih berdiri di tempat yang sama selama lebih dari 8 jam, menunggu dia pulang dalam keadaan pipis, dan muntah di situ. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tahan si Nicky supaya nggak meluk dia karena jijik. Terus nggak ada. Dia nggak coba bantu si Nicky, dia nggak bantu bersihin ataupun menunjukkan rasa empati ke si Nicky. Sesederhana kayak, oh Nicky sayang, bersih-bersih dulu, aku bantu bersihin ya. Kamu kenapa berdiri di situ terus? Kamu istirahat dulu ya, aku bikinin teh anget deh. Kamu makan dulu ya. Enggak gitu loh, si Bear nggak peduli. Dia tahu Nicky udah kayak gitu cuma buat nunggu dia pulang. Tapi dia langsung bilang kalau dia mau pergi pesta ke rumah si Ian, dan Nicky nggak boleh ikut katanya. Jadi si Bear ini emang nggak begitu peduli sama Nicky. Sang sutradaranya sendiri yang bilang kalau Bear ini nggak begitu peduli sama Nicky. Jadi ini bukan tebak-tebakan gue. Dan banyak lagi bukti betapa jahatnya si Bear hanya dengan diam. Betapa indecisifnya dia terhadap Nicky. Coba bayangkan, ada cewek yang sangat terobsesi sama lu. Dia sanggup melakukan apapun demi bisa bersama lu. Bahkan bisa melakukan hal ekstrim kayak masak bangkai kucing peliharaan lu. Dan ketika lu main game sama cewek itu, terus game itu nyuruh lu untuk cium orang yang ada di sebelah lu pasti akan cium cewek yang terobsesi sama lu demi menghindari masalah. Karena lu tahu cewek itu pasti akan melakukan apapun demi mengeliminasi saingan, apalagi kalau cemburu gitu. Tapi apa yang dilakukan sama si beruang satu ini? Dia dengan santai noleh ke cewek di sebelahnya sambil senyum tipis seolah dia beneran mau cium gitu. Lu gila bro. Terus ketika Nicky yang asli muncul, dia memilih untuk bunuh diri. Dia memukuli diri sendiri dengan botol pecah sampai berdarah-darah gitu. Semua orang panik, mereka nyuruh si Bear buat bantu si Nicky. Tapi apa yang dilakukan si Bear? Dia malah diem, kayak capek banyak drama gitu. Setelah itu mereka terpaksa coba ke rumah sakit gitu kan. Tapi akhirnya balik ke rumah. Apakah si Bear mencoba mengurus luka si Nicky? Oh tentu saja tidak. Malah si Nicky yang membersihkan lukanya sendiri. Dan Nicky mencoba menenangkan si Bear. Orang yang seharusnya dirawat malah menenangkan orang yang gak kenapa-napa. Dan si Bear malah nanya, lu suka gak sih sama gue? Kalau lu suka jangan aneh dong. Jangan gini, jangan gitu. Coba normal, coba jadi Nicky. Just be Nicky! Ini tipe pasangan yang controlling banget gak sih menurut lo? Dia terus-terusan minta tanpa mencoba memberi. Sampai si Nicky-nya sendiri bilang, Can you tell me you love me? ingat waktu awal-awal si Nicky bertingkah aneh? Dia bilang kalau dia merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena si Bear tidak mencintai dia seperti dia mencintai si Bear gitu. Jadi mungkin semua keanehan ini terjadi karena si Bear ini sangat pasif dan indecisive dalam menunjukkan cintanya. Karena sejak awal dia memang tidak ingin mencintai, tapi dia ingin dicintai. Seegois itu si beruang satu ini. Dan ketika tidur, luka di kepala Nicky masih ada. Berarti si Bear ini beneran gak mencoba untuk ngurus si Nicky. Malah kayaknya dia mikir kalau si Nicky ini udah kacau nih, gak bisa dibenerin nih, udah gak bisa jadi seperti yang gue mau nih. Mending gue samperin si Sarah di taman. Mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan romance yang dia inginkan gitu.
Karena saat itu dia udah tahu kalau si Sarah ternyata udah lama naksir sama dia. Dan brengseknya adalah dia beneran memutuskan untuk pergi ketemuan sama si Sarah tanpa memikirkan kemungkinan hal ekstrim apa yang akan dilakukan sama si Nicky yang udah seobsesi itu sama dia. Dan apa yang mungkin akan terjadi sama Sarah kalau Nicky tahu dia pergi sama Sarah gitu loh. Bahkan sebelum pergi, dia sempat ngobrol sama Nicky yang asli gitu. Nicky minta tolong, bunuh aja gue please gitu kan, udah gak kuat. Terus si Bear ngomong apa? What's so bad about being with me? Are you freaking serious dude? Bahkan di saat seperti ini, dia masih memikirkan kepuasan diri sendiri. Dia gak peduli dengan Nicky yang terkurung dalam tubuhnya sendiri. Nicky yang kebebasan hidupnya udah dia renggut gitu aja. Dia gak peduli. Dia masih menyimpan obsesi untuk memiliki dan dicintai oleh Nicky. Walaupun si Nicky sendiri bilang kalau dia gak pernah sama si Bear. Yang sama si Bear itu ya Nicky palsu. Dan kalau sampai sini masih ada yang mikir kalau si Bear ini orang baik, lu harus merenung sih. Jangan sampai hal yang kita pikir sepele ternyata itu sebuah masalah yang merugikan orang lain. Jangan sampai kayak si Bear yang kelihatannya baik karena nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata nggak ngapa-ngapain itu justru jadi masalah. Dia diem aja ketika keadaan Nicky udah kacau. Dia diem aja ketika Nicky menyakiti diri. Dia diem aja ketika Sarah dihantam sampai mampus. Oke lah, mungkin itu dia shock gitu lihat kejadian brutal yang tiba-tiba. Tapi kan 3 detik udah cukup untuk syaraf motorik supaya kembali aktif dari kondisi kaget gitu kan. Dia seharusnya bisa mencoba melerai si Nicky. Entah Sarah masih hidup atau enggak, tapi setidaknya ada effort untuk mencegah kematian perempuan yang baru aja dia suka itu gitu loh. Yang baru aja ngobrol romantis di dalam mobil. Ini malah dibiarin mati. Dan mungkin kematian Sarah itu emang salah si Bear. Tapi gara-gara kejadian ini akhirnya dia pergi ke toko untuk mencari solusi gitu dan dia pun malah menyalahkan penjualnya. Penjualnya juga bilang itu salah lu. Di boxnya udah banyak peringatan. Terus dia lihat refleksi di kaca yang mengisyaratkan kalau emang dia yang salah. Dan akhirnya dia minta tolong ke si Ian supaya dia membuat permintaan gitu kan. Tapi gagal karena Ian terlalu normal untuk membuat sebuah permintaan yang menyangkut hidup orang lain. Jadi dia memilih minta duit $1 miliar aja yang realistis gitu. Dan si beruang pun kecewa. Dia pulang ke rumah, dia lihat keadaan udah kacau, Sarah udah meninggal, Nicky makin gila, si Ian ditembak. Dia ngerasa udah ada di point of no return gitu. Hidupnya udah gak bisa balik lagi normal. Jadi dia putuskan untuk bunuh diri. Bukan karena dia pengen si Nicky bebas, bukan karena pengen si Nicky kembali normal, tapi karena dia udah gak bisa hidup normal aja gitu. Dia gak mau menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dia coba nembak kepalanya tapi gak sanggup gitu kan. Dia terlalu pengecut untuk itu. Terus dia pilih pakai cara yang lebih halus. Nah di momen ini gue mulai agak respect sama dia. Karena akhirnya ada karakter development gitu. Akhirnya dia berani membuat sebuah keputusan yang bisa menebus kesalahan dia. Tapi ternyata lagi-lagi dia masih mencoba untuk memuntahkan obat itu. Di sepanjang film dia punya banyak kesempatan untuk jadi orang baik. Dikasih banyak kesempatan untuk punya redemption arc. Tapi si kunyuk ini malah terus-terusan jadi pengecut sampai akhir cerita. Walaupun akhirnya Nicky bisa bebas gitu. Itu pun bukan karena si Bear, tapi keputusan Nicky palsu yang mematahkan One Wish Willow supaya si Bear jatuh cinta sama Nicky gitu. Yang akhirnya si Bear bisa mati overdosis karena gak sempet muntah. Dan ngomong-ngomong tentang muntah, waktu si Nicky nembak si Ian pakai pistol, dia sempat muntah ke muka si Bear. Yang keluar dari mulutnya cuma sedikit air. Itu asam lambung doang gitu. Jadi selama bersama si beruang ini, Nicky nggak makan apapun. Karena efek dari kata-kata kutukan si Bear yang bilang, "Aku harap Nicky Freeman mencintaiku melebihi siapapun di dunia ini." Yang artinya, si Nicky mencintai Bear lebih dari mencintai dirinya sendiri. Itu sebabnya dia bisa berdiri di tempat yang sama selama berjam-jam, pipis, muntah di tempat yang sama. Dia terus-terusan mikirin si Bear dan berusaha membuat si Bear ini jatuh cinta sama dia tanpa peduli untuk makan ataupun minum. Dan yang parah adalah si Bear gak pernah berusaha untuk ngasih makan ataupun ngurusin Nicky. Bahkan saat Nicky terluka sekalipun dia tidak berusaha untuk mengobati si Nicky.
Padahal dia tahu Nicky jadi seperti itu gara-gara dia. Yang dia lakukan selalu diam, selalu ragu, selalu indecisive, tidak bisa membuat keputusan gitu. Jadi apa yang gue dapat dari film ini adalah bagaimana insecurity dan kesepian ternyata bisa berubah menjadi obsesi serta behavioral abuse lewat tindakan pasif dari si bear. Diamnya si bear itu jahat, dan bear alias beruang adalah hewan yang selalu digambarkan baik, lucu, imut, dan kalem, sampai dibikin boneka untuk jadi teman gitu. Tapi kenyataannya beruang adalah apex predator berbahaya. Dia sering terlihat tenang saat sendiri, tapi tidak segan menyerang kalau ada kesempatan. Tapi kalau seandainya si bear mengambil kesempatan untuk nembak si Nicky, apakah dia akan diterima? Coba tulis pendapat lu di komentar.